Waalaikumsalam. Ya, udah nggak kopdar nih, nggak goes. Udah kangen juga nih goes. Ini banyak kan alumni Cirebon semua ya, goes Cirebon. Oke, langsung aja ya kita mulai. Ini saya akan sharing tentang prinsip dasar dan konsep-konsep dasarnya aja. Makanya sebutnya juga life insurance one on one. Oke, saya share screen ya. Sudah munculkah? Oke. Oke, ya selamat datang di Life Insurance One on One. Ini di seri webinar kita yang kelima ya. Ini saya sekarang di Prudential. Oke, kita bahas mulai dari jenis-jenis asuransi dulu. Ya, asuransi itu banyak banget sih sebenarnya macam-macamnya. Salah satunya home insurance yang meliputi masalah kebakaran, kayak kena asap, kena petir, kena kerusuhan, dan sebagainya. Ada juga health insurance. Ya, health insurance ini ada dua jenis yang utamanya, yaitu ada yang cashless, pay as charge, ada juga yang reimburse. Ada yang ketiga life insurance. Life insurance ini ada bermacam-macam. Ada yang term itu berarti ada batasan waktunya. Ada yang whole life, seumur hidup, dibayar premi terus sampai mati. Ada yang endowment itu ada sisi tabungannya. Dan yang terakhir yang booming belakangan ini unit link. Ya, proteksi yang dikaitkan dengan investasi. Punten Kang Hadi, slide-nya kayaknya nggak jelas. Yang tulisan jelasnya jenis-jenis asuransi doang, bawahnya nggak jelas. Yang lain gimana yang lain? Yang lain gimana? Iya, sama. Sama, Di. Sama. Pakai laptop gitu aja. Pakai laptop nggak? Atau pakai tablet? Pakai laptop. Kok nggak jelas ya? Ganti laptop mungkin, Kang? Ini saya udah ganti WiFi. Coba saya ini dulu ya. Tadi pakai IndiHome rada lup-lup karena pakai kartu Halo. Saya coba ke IndiHome lagi ya. Ini masalah koneksi sih. Koneksi ya. Saya coba tanya kurang. Saya coba ke IndiHome dulu ya. Bentar. Tadinya mau saya bantu itu biar diganti sama Kang Adong laptopnya, Kang. Tapi katanya gara-gara koneksi ya nggak jadi tuh. Bawa ya. Wah, langsung kelihatan ganteng. Oke, silakan, Di. Oke, ya. Ya, macam-macam ya. Ada home insurance, health insurance, life insurance, ada asuransi kerugian, dan juga ada travel insurance ya. Berbicara keterlambatan, pembatalan, atau mungkin ada kehilangan dokumen. Oke, next. Ya, konsep dasar asuransi itu sebenarnya meminimalisir dampak kerugian dari resiko yang terjadi. Gitu. Jadi bukan untuk tanda kutip cari keuntungan. Makanya nggak bisa tuh double claim yang merugikan perusahaan. Oke, next. Nah, ini contoh kasus ya. Misal ada kumpulan 100 orang, katakanlah usia 45 tahun, kondisinya semuanya sama sehat. Berdasarkan tabel mortalitas, 5 orang akan meninggal dunia tahun ini. Jadi prediksinya dalam 100 orang yang usia 45 tahun itu menurut tabel 5 orang akan mati. Misal nilai ekonomis kerugian yang ditanggung oleh satu keluarga itu 100 juta. Oke. Nah, maka total kerugian dari 5 keluarga yang tinggal itu 100 juta. Nah, kalau dalam grup menyumbang 10 juta per tahun, maka terkumpul 100 juta kali 10 juta, itu 1 M. Artinya apa? Duit kumpulannya cukup untuk menanggung biaya kerugian. Itulah kurang lebih konsep insuransi itu seperti itu. Yang artinya resiko 5 orang disebar ke 100 orang. Ya, ini kayak di RT RW kita lah. Yang menyiapkan orang-orang yang punya keinginan untuk
mengasuransikan dirinya untuk mentransfer resikonya. Yang kedua, mengumpulkan. Nah, ini tugasnya si perusahaan insurance ya, mengumpulkan preminya, mengumpulkan status kesehatan dan segala macam, dan terakhir membayarkan klaimnya. Oke, next. Nah, yang ketiga adalah faktor penentu jumlah premi. Nah, faktor penentu jumlah premi ini kemungkinan kerugian. Nah, maksudnya apa ya? Tadi misalkan dari 100 orang yang mati 5 orang misalkan. Nah, itu kan berdasarkan tabel mortalita yang ada di BPS, ya, Balai Pusat Statistik Nasional kita. Terus nilai dari setiap kerugian dan juga biaya administrasi yang diperlukan. Misalkan untuk fee si marketing, fee si underwriter-nya, dan juga untuk pengelolaan investasi kalau ada investasinya. Dan juga ambang kesalahan yang mungkin timbul saat memprediksi kerugian. Nah, ini pun harus diprediksi supaya si asuransi nggak kolaps, nggak rugi. Oke, next. Yang terakhir, faktor finansial, kesehatan, dan sosial. Kayak zaman-zaman kita sekarang nih, ada COVID-19. Nah, mungkin si asuransi pun muter otak gimana caranya supaya nggak rugi. Nah, itu pasti perhitungkan, ada orang aktuarianya di sana, orang yang ngitung faktor risiko. Oke, next. Nah, kita langsung ke fungsi insurance ya. Apa sih fungsi asuransi jiwa? Nah, yang pertama itu adalah untuk proteksi income. Ya, nanti kita jelaskan. Yang kedua untuk pelipat gandaan aset. Ya. Next, yang ketiga untuk warisan, dan nanti kita akan bahas Keyman Insurance dan Buy Sell Agreement. Ini terutama untuk bos-bos kita yang ada di M96 yang udah punya perusahaan ya. Oke, next. Next, ya. Nah, ini proteksi income. Nah, maksudnya apa sih proteksi income? Misalkan nih, next, kita masing keluarga pasti udah punya standar hidup ya. Ya, punya rumah, anak kuliah, punya kendaraan, dan gaya yang kita pengen. Pertanyaannya apa? Kita harus jaga income. Selagi yang tadi bisa, tapi kalau kita nggak ada income, ya. Next. Nah, ini faktanya adalah semua orang pasti akan meninggal, nggak tahu. Yang nggak pasti itu kapan dan how-nya. Gitu ya. Nah, pada saat seorang meninggal, ternyata mereka punya financial obligation. Tetap gitu. Harus ada yang ada sesuatu yang kita tinggalkan. Ya. Karena apa ya? Ujung-ujungnya kita akan meninggal. Next. Ya. Nah, ini financial obligation yang saya maksud tadi ya. Ketika kita meninggal, entah agama kita apapun gitu ya, di Islam, di Kristen, di Hindu, pasti ada namanya final expenses ya. Kalau di Islam mungkin kita ada tahlilan bisa 7 hari 7 malam ya, itu duit gede loh ya. Di apalagi di Bali misalkan ada ngaben, itu pun duit gede, itu final expense. Dan juga persiapan pendidikan anak, atau kalau mungkin ada hutang usaha, atau masih ada KPR, cicilan, dan segala macam. Ya, itu harus kita siapkan. Oke, next. Nah, ini kita contoh kasus ya. Misal cara menghitung jaminan standar hidup keluarga. Ya, bodoh-bodohnya lah ini ngitungannya ya. Nah, misalkan usia 45 tahun, gaya hidupnya 10 juta per bulan, atau 120 juta per tahun. Berapa sih cash money yang diperlukan untuk ngamanin final obligation tadi, ya, financial obligation tadi. Ternyata berdasarkan ilmu perencanaan keuangan itu minimal banget adalah 10 kali biaya hidup tahunan atau 1,2 miliar. Nah, pertanyaannya untuk 1,2 miliar ini kita mau ngumpulinnya pakai cara apa? Ya. Next. Ya. Untuk dapatin 1,2 miliar in cash, kita bisa ada 3 opsi nih. Misalkan ya, menabung, investasi, polis asuransi. Untuk menabung, ini pasti
takes time banget ya untuk 1,2 M dan butuh disiplin ya, karena kebiasaan orang Indonesia. Saya beberapa kali ngadain seminar, survei, banyak sekali orang Indonesia itu ketika dapat income belanja dulu, kalau ada sisa baru tabung. Ya, saya yakin kalau bos-bos di sini sih enggak ya, friend-friend di sini udah ngerti. Nah, kalau menabung seperti itu, kalau ada sisa gede, tabungnya gede. Kalau sisa kecil, ya tabungnya kecil. Kalau nggak ada sisa, malah kasbon. Ini nggak ada jaminan tercapai. Nah, terus yang kedua, investasi. Investasi tentu butuh pengetahuan dan yang main saham, main reksadana, itu harus baca prospektusnya dulu, tahu saham yang dibeli ini lagi bagus apa, trennya kayak gimana, dan juga tidak ada kepastian ya. Contoh kasus sekarang dari bulan Februari itu saham IHSG anjlok ya, sama juga rupiah juga anjlok. Investasi pun butuh waktu. Nah, yang ketiga ini dengan cara polis asuransi dengan premi yang relatif kecil dan BEP pasti 20 tahun. Ini saya kasih tanda bintang ya, nanti saya akan jelasin di belakang. Kok ada sih asuransi yang pasti BEP 20 tahun. Terus tidak ada resiko dan likuiditas tinggi. Ya, karena begitu cair, ini langsung ke penerima manfaat. Ya, nggak ada tetek bengek urusan dengan pengadilan dan segala macam. Langsung transfer ke rekening penerima manfaat. Oke, next. Oke. Nah, ini ya dengan meningkatnya ke biaya medis, kondisi kritis ini bisa dapat menghancurkan keuangan keluarga. Misalkan untuk cancer, ini yang biasa, ya cancer yang biasa itu bisa 1 M-an. Gagal ginjal yang harus cuci darah terus-terusan, atau mungkin mesti transfusi pasti lebih gede lagi dari 500 juta. Bypass jantung 300 juta. Pasang ring aja 75 juta, plus ongkos pasangnya 20 jutaan. Sekitar 1 ring. Orang terkena serangan jantung, kalau nggak 2, minimal 3 lah pasang ring. Itu udah berapa? Ya. Oke, next. Oke. Nah, karena kondisi sakit itu yang gede banget ternyata biayanya, maka beban finansial pun akan terjadi. Beban finansial untuk apa aja sih? Mungkin untuk biaya pengobatan lanjutan, atau juga untuk biaya hidup yang masih berjalan. Karena biasanya kalau orang udah terkena sakit berat, ya kayak tadi jantung atau gagal ginjal, biasanya nggak capable lagi untuk gawe. Ya, perusahaan mana sih yang mau mempekerjakan terus-terusan orang yang sakit, yang udah tidak produktif? Lambat laun dia pasti akan dirumahkan atau dipensiun dinikan. Nah, sementara yang namanya biaya hidup akan jalan terus. Anak makin gede, butuh biaya kuliah yang gede. Dan yang pasti tadi kehilangan pendapatan masa depan. Ya, karena kita udah nggak bisa gawe. Nah, sampai kapan sih beban finansial ini berlangsung? Tidak bisa diketahui dengan pasti. Ya, karena kalau udah sakit, ya kalau saya sih boleh harap pengennya kalau meninggal ya meninggal langsung gitu kan, tidak nyusahin keluarga. Tapi kan ya, Tuhan yang berkehendak ya. Kalau misalkan kita jatuh sakit, kita nggak berdaya, nggak bisa bernilai ekonomis, malah jadi beban keluarga, ini yang jadi bakal masalah buat kita. Oke, next. Nah, seberapa mudah sih pinjam duit gede? Ya? Kalau misalkan amit-amit nih, kita terkena sakit kritis, butuh biaya pengobatan gede, asuransi dari kantor nggak cover, misalnya nggak cukup, BPJS apalagi. Terus kita mau minjem duit kemana? Ya, ada sih beberapa yang bisa kasih pinjam, misalkan ke keluarga, ke saudara, ke teman-teman, mungkin cari donasi, tapi berapa sih? Ya, kita aja kemarin udah 3 batch menggalang dana donasi, nggak nyampe tuh 1 M gitu kan. Oke, next. Ya, mungkin sahabat dekat bisa bantu, saudara dekat, kakak adik, orang tua. Nah, tapi ternyata insurance dengan uang kecil kita bisa dapat proteksi lebih gede. Oke, next.
Nah, selanjutnya adalah pelipat gandaan aset ya. Nah, ini bukan dimaskan. Nah, proteksinya seperti ini. Pelipat gandaan asetnya seperti ini. Next. Ya, kita kan punya usaha misalkan. Terus kita alokasikan dana kita deposito, properti, emas, dan yang lain-lainnya. Nah, tapi itu akan segitu-gitu aja, paling naik tensi gitu kan. Emas paling naik berapa persen dalam 1 tahun. Oke. Nah, melalui asuransi itu ya, misalkan kita punya iuran aset kan 20M ya, dari tadi ya deposito, bisnis dan segala macam. Katakanlah hasil investasinya dari total semua itu 25% per tahun. Ya. 25% dari 20M berarti sekitar 5M. Nah, dengan insuran, kita nggak butuh semua 5M-nya. Sisihkan ya 10% dari 5M-nya. Bukan dari iuran asetnya, tapi dari hasil investasinya. Sisihkan 10%, berarti berapa? 500 juta. Kita bikinin sebuah program cermin aset. Ya, next. Ya. Ini akan langsung bentuk aset sebesar 20M. Maka jika di total jadi 40M pelipat gandaan aset ya dengan life insurance. Ya. Oke, selanjutnya fungsi life insurance adalah ya kita tanya pada diri kita gitu, kenal nggak sih sama kakek kita gitu ya, kita tahu nggak nama kakek kita, nama buyut kita, biasanya sampai bapaknya kakek kita udah lupa, bukan udah lupa lagi, udah nggak tahu gitu. Ya. Tapi coba tanya ke turunan bangsawan gitu ya, sampai level ke berapa turunan dia hafal. Kenapa? Karena ngasih warisan. Karena cucu kita pengennya apa, dikenal sebagai ngasihin harta uang ya. Nah ini tadi ya, kita punya aset, ada deposito, bisnis, dan ketika kita meninggal dunia, ini harta waris itu tidak dapat langsung didistribusikan, nggak serta-merta langsung, oh ini jadi milik istri saya, ini milik anak saya, enggak. Ya. Butuh waktu dan biaya yang nggak sedikit. Ya. Nah, tapi dengan polis insurance yang sudah kita tentukan di awal ketika kita sign kontraknya, uang pertanggungan ini akan turun kepada siapa? Istri kah? Anak kah? Itu langsung 100% kepada ahli waris yang kita tunjuk ketika kita bikin, dan itu tax free ya, tidak ada pajak ya. Bersyukur kita masih ada di Indonesia ya, warisan nggak kena pajak ya. Kalau di luar negeri banyak yang kena pajak. Jadi ini untuk warisan ya. Contoh kasus next. Nah ini ya, ini tahun 2018 di Kediri ada anak gugat ibu kandung karena masalah warisan. Ya, ternyata warisan ini udah gak ada saudara lagi gitu ya. Nah, ini kasus yang rame pas Lion Air jatuh itu tahun 2018, ada satu pengusaha yang punya istri 5, yaitu berebut gitu, ya, berebut warisan. Next. Nah, kalau ini lain cerita gitu ya. Kita tahu Deddy Dores, ya mungkin umur kita ngerti lah Deddy Dores. Segimana sih dia lagu-lagunya booming gitu ya. Tapi ternyata anaknya harus narik ojol demi melunasi utang ayah.
Artinya apa? Dia nggak mewariskan sesuatu gitu, Bapak. Nah, kita tentunya nggak pengen seperti itu ya. Oke, next. Nah ini kasus yang panjang banget ya, 18 tahun, ahli waris gugat BCA. Jadi ada seorang pengusaha di Jawa Tengah, Jawa Timur, Surabaya, itu deposito tahun 89, 6,95 M. Ketika si bapaknya ini meninggal, ahli warisnya nggak bisa nyairin. Ya, kenapa? Ya karena nunggu surat pengadilan lah, ini ahli waris yang sah apa enggak. Nah, ya dan begitulah banyak kasus. Jadi ketika dia si anak yang sah ini mau mengajukan pencairan deposito, tiba-tiba ada yang ngakuin, oh saya istri siri dari si bapak ini. Dan ini si bapak ini punya anak-anak ini. Akhirnya sidang sampai 18 tahun mencair-cair juga. Oke, ya ini mungkin jadi PR buat kita, jangan sampai kita kejadian seperti ini ya. Oke, next. Nah ini contoh kasus simpel, pasang suami istri punya 3 orang anak, dia pengen berlaku adil buat anak-anak. Tapi dia cuma punya dua aset ya, yaitu 2 properti, rumah seharga 3 M. Dan dia pengen semua anaknya lagi rata. Cara yang paling simpel adalah bikin aja uang pertanggungan sebesar 3 M yang ahli warisnya itu untuk si anak yang ketiga. Simple. Dan dijamin jauh lebih murah daripada beli rumah yang 3M. Oke, next. Nah, jadi teman-teman, life insurance itu adalah aset ya. Ya kayak tadi misalkan kalau kita mewariskan dalam bentuk properti. Misalkan saya punya properti misalkan harga 1M rumah. Ketika saya meninggal, apakah serta-merta rumah itu langsung jadi milik istri saya? Ternyata enggak. Ya. Harus ada balik nama dulu. Nah, balik nama BPHTB butuh duit. Yang sekarang 2,5% ya. Setelah balik nama, mungkin istri saya berpikiran buat melanjutkan itu harus dijual nih. Ya, dijual. Dijual ternyata kan nggak gampang ya jual properti. Harus ada iklan ke agensi properti. Nanti ada fee-nya segala macam. Dan ketika laku dijual pun nanti ada pajak jual beli. Ya. Kalau saya punya cash money, bayar untuk balik nama jualan. Tapi kalau nggak ada duit, ya udah rumah itu nggak bisa diapa-apain. Sedangkan life insurance ini kalau kita pengen punya M tadi nggak mesti DP 30%. Ya, terus nggak ada maintenance fee. Ya, kalau kita punya properti, tetap aja walaupun kita nggak pakai atau nggak kita kontrakin kan tetap ada maintenance-nya. Terus kalau mau dijual, ya harus ada iklan. Nah, di life insurance nggak ada seperti itu. Instan, liquid, garansi bebas pajak. Oke, next. Oke. Nah, ini Human Insurance ya. Human Insurance itu apa sih? Ya ini bicara di sebuah perusahaan, misalkan sebuah usaha UKM atau usaha gede pun pasti punya yang namanya Human. Ya, Human ini orang yang penting, yang paling penting. Misalkan kalau kita punya bisnis kuliner, mungkin Human-nya adalah si chef-nya. Kalau kita punya konsultek, mungkin ya si Human-nya adalah arsitek handalnya. Nah, maksudnya apa sih Human Insurance ini? Ya lebih jelasnya mungkin bisa di-share videonya Pak Dong, yang tadi saya WA. Atau next aja, next langsung bisa di sini. Next.
slide berikutnya langsung diklik aja. Ya, bisa. Suaranya. Suaranya kedengeran nggak? Belum. Pasti share screen-nya harus di ini suaranya. Ya, ulang ya. Yes. Sorry. Putus. Aku. Begini ya. Oke, jelasin aja ya. Oke, jadi key man insurance itu maksudnya gini ya. Kalau misalkan tadi ya, katakanlah kita bisnis kuliner, ada chef-nya kita. Kita untuk dapatin chef itu kan perlu ngedidik, perlu bayar mahal lah, ya, investasi di dia. Nah, ketika dia udah oke, udah jadi, restoran kita udah bagus, gara-gara si chef ini, kita tentunya nggak mau ketika si chef ini meninggal dunia, restoran kita jadi sepi. Ya, karena mungkin mutu masakannya nggak bagus, atau sentuhan seninya juga jadi beda gitu ya. Nah, maka pentingnya key man insurance ini adalah kita beliin asuransi buat si Iman ini, si chef tadi, kita selaku owner bisnisnya yang bayarin preminya, tapi ketika si Iman ini meninggal, uang pertanggungannya itu ke perusahaan kita. Ya. Ke perusahaan kita, ini buat apa? Buat kita nanti mungkin untuk hire chef yang lain, ngebajak chef yang lain dari restoran yang bagus, misalnya. Daripada kita mulai lagi dari nol, ya. Itu maksudnya. Jadi key man insurance ini di perusahaan yang bayarin premi untuk pertanggungan si key man-nya, supaya apa? Perusahaan tetap running, ya, nggak drop gara-gara salah satu pegawai kuncinya hilang. Oke. Next. Nah, ini buy sell agreement, ya. Buy sell agreement ini untuk satu kongsian perusahaan, ya. Semuanya bisa dijelasin di video berikutnya, tapi bisa nggak, Pak Dong? Sama sinyalnya jelek ya.
Sorry. Oke ya. Ya itu silakan aja. Jadi ini untuk perusahaan yang fungsian, misalkan katakan tadi ada 3 orang, ya, si A, si B, si C, sama-sama invest $1 juta. Ya. Nah, yang bertiga ini tentunya udah sohib lah ya. Udah ngerti satu sama lain, udah oke, kerjasamanya udah oke. Nah, jika bisnis ini pro, gitu kan, makin gede, ya ini kan porsi sahamnya makin gede juga, gitu. Valuasinya makin gede. Nah, tapi misalkan di tengah jalan tiba-tiba A meninggal. Ketika si A meninggal, misalkan si istri si A menuntut untuk balikin dong modal laki gua. Tentunya modal yang sepertiga itu nggak gampang dong untuk dikeskan dari si B, si C ini. Udah deh kasih aja ke si A, ke istri si A. Karena pasti akan merusak struktur duit perusahaan gitu. Yang lagi oke-okenya jalan, tiba-tiba ditarik sepertiga modalnya. Atau mungkin opsi yang kedua, ya udah deh si istri si A kita masukin aja jadi pengganti si A, kerja sama bareng kita bertiga. Nah itu opsi yang sangat sulit tentunya. Kenapa? Karena belum tentu si istri si A ini mau dan punya kapabilitas, dan juga si B dan si C bisa aja nggak serg sama istri si A gitu ya. Nah makanya satu-satunya cara yang paling oke adalah buy sell agreement. Masing-masing ketika mendirikan perusahaan tadi, misalkan si A, si B, si C, saya si A $1 juta, si B $1 juta, si C $1 juta, masing-masing ini beli life insurance yang uang pertamanya adalah $1 juta. Si A UP-nya uang pertama 1 juta, si B 1 juta, si C 1 juta sama. Dan yang bayar siapa? Company-nya. Jadi ketika siapapun yang check out duluan, yang meninggal duluan, ini uang pertamanya kan larinya ke company. Ya, ke company dulu, nah itu dikasihin ke si istri yang meninggal duluan tadi. Nah, jadi si company tetap keuangannya nggak hancur, dan juga perusahaan bisa jalan lagi. Itu maksudnya kurang lebihnya buy sell agreement. Lebih jelasnya tadi sih di video tadi. Oke, next. Nah, sebenarnya teman-teman problem manusia itu cuma 3 ya. Ya, problem kita semua nih. Yang pertama mati muda, ya. Kita beberapa saat ini banyak banget lihat public figure ya, kayak terakhir Glenn Fredly gitu kan, kayak si Ricky Joe itu usia 40-an lah, usia kita lah, itu meninggal terlalu cepat. Kalau kita sudah memutuskan untuk anak istri, it's okay, tapi kalau ternyata belum, ini jadi problem. Terus yang kedua, sakit kritis. Ini problem juga ya. Kenapa? Karena sakit kritis ini kita nggak bisa gawe lagi, sementara biaya hidup lanjut terus. Ya. Dan berdasarkan survei, orang terkena sakit kritis kayak jantung, tumor, stroke, cancer kayak gitu, itu dia butuh minimal 5 tahun biaya hidup, ya. Biaya hidup di luar pengobatan. Ya. Maksudnya apa? Karena kalau misalkan orang terkena sakit kritis, dalam 5 tahun, kalau pengobatannya oke, dia bisa sembuh total. Nah, tapi kalau misalkan nggak oke, ya bisa aja dia langsung pindah alam. Nah, tapi selama 5 tahun ini, keluarga yang ada tetap harus menjalani kehidupan kan. Nah, itu. Problem yang ketiga, hidup terlalu lama. Ya. Ya, setiap kita ulang tahun didoain panjang umur. Hey, hello, panjang umur pun problem loh. Ya, problem kalau panjang umur kita nggak produktif, sakit-sakitan. Ya, malah nyusahin keluarga. Jadi, ya harus dipersiapkan juga untuk dana hari tua kita.
Oke, next. Ya. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Misalkan seorang karyawan, bapak sukses, ya, usia 35 tahun, dia mulai bekerja dari 25 tahun, dia mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan aset, sampai standar hidup seperti ini. Oke, next. Ya, dan dia pengennya tentu dengan meningkatnya umur dia, kerjaan dia pasti pengen standar hidupnya makin meningkat. Oke. Ya. Terus dia kerja terus karena apa? Dia tahu di usia 55 dia pasti akan pensiun. Ya. Ketika pensiun, dia pengen liburan, pengen menikmati hidup sampai usia ya sampai dipanggil Maha Kuasa, let's say 80 tahun, tapi dengan nggak gawe lagi. Otomatis berarti dia harus nyiapin dari usia 35 sekarang sampai usia 55 ini ngumpulin aset masa depan dia. Oke, next. Ya. Terus ya. Itu bisa terjadi kalau ada income ya, selama 25 tahun dia bekerja, income-nya ada, penghasilan ada, aset masa depan aman lah. Tapi kadang hidup nggak ini ya, nggak sesuai pesanan ya. Pesanan kita sih pengennya seperti tadi, standar hidup naik, income terus naik, aset masa depan ada, pensiun bisa menikmati hidup ya. Tapi ketika resiko terjadi, misalkan sakit kritis, cacat akibat kecelakaan, atau meninggal terlalu cepat, apa yang terjadi? Ya, ini income bisa stop dan gaya hidup pun bisa drop. Oke. Ya, sementara ya biaya hidup tetap jalan ya kalau misalkan ada sakit kritis. Oke. Nah, maka perlunya di sini adalah safety net ya. Perlu jaring pengaman. Ya, jaring pengaman ini seperti apa? Ya, jaring pengaman ini supaya dia hidup nggak langsung drop. Oke. Nah, kita ada program jaring pengaman. Oke. Ya, jaring pengaman misalkan untuk usia 35 tahun, ini premi 3,5 juta per bulan. Benefitnya apa aja? Ada untuk rawat inap, ada untuk kondisi kritis, dan juga untuk life-nya. Ya. Rawat inapnya berupa kartu rumah sakit, SCAS, kamar one bed one room di Indonesia, santunan uang sakit kritis 1 miliar, dan juga santunan jiwa 1 miliar. Ya. Oke. Ini dengan jaring pengaman, insya Allah masa depannya akan sesuai dengan yang diprediksikan, yang sesuai yang direncanakan. Oke, next. Ya, jadi teman-teman ini sekedar sharing aja bahwa kita itu sebenarnya pentingnya 3 hal ini, ya. Yang pertama asuransi kesehatan, yang kedua sakit kritis, dan yang ketiga asuransi jiwa. Ya, asuransi kesehatan itu ada macam-macam ya, seperti saya jelasin tadi, ada yang sifatnya reimburse, ada yang cashless, dan yang cashless di tahun ini ada 2. Ya, ada yang pakai limit dan ada yang eskas, ya, sesuai tagihan, ya. Jadi ada yang batasannya kamarnya sekian, dokternya sekian, ada yang pokoknya semua biaya ditagihkan bisa dibayar, gitu. Oke. Nah, kalau ini udah oke, ya udah aman lah, misalkan dari corporate, dari company udah oke, atau mungkin punya pribadi juga udah oke, jangan lupakan. Kedua adalah perlindungan sakit kritis. Ya. Karena ketika kita terkena sakit kritis, belum tentu company mau hire kita terus. Ya. Belum tentu perusahaan mau mempekerjakan kita terus, mau gaji kita terus. Ya, bisa aja kita dipensiun dini. Nah, makanya perlu perlindungan sakit kritis. Perlindungan sakit kritis ini bukan untuk biaya pengobatannya ya, bukan. Untuk penggantian potensial income yang hilang. Ini minimal 5 kali biaya, 5 tahun biaya. Oke. Terus kalau
kalau sakit kritis pun udah oke, udah punya, saya udah ada coveran sakit kritis. Nah, jangan lupakan yang terakhir adalah life insurance. Ya, life insurance ini minimal tadi ya 10 kali biaya hidup, 10 tahun biaya hidup atau minimal biaya hidup kali 12 biaya hidup 1 tahun dibagi 6%. Maksudnya 6% ini adalah rate bagi hasil deposito ya. Jadi ketika istri kita, misalkan kita punya duit, punya uang pertahunan, turun ke istri kita dengan mendepositokan aja dari bagi hasilnya aja udah sama dengan biaya hidupnya. Oke. Next. Ya. Ini konsep jaring pengaman tadi ya. Resiko kadang tidak dapat dihindari namun dapat dikelola ya. Next. Nah, ini saya akan jelasin sedikit ya tentang syariah versus konvensional ya. Yang alhamdulillah saya dari 2014 sudah hijrah ke syariah ya. Jadi saya hanya jualan yang syariah ya, di dapur saya hanya pegang yang syariah. Ini saya jelasin secara singkat aja. Bedanya apa sih syariah sama konven? Oke, next ya. Asuransi syariah itu jelas harus bebas dari 3 hal ya, yaitu masyir, goror, dan riba ya. Next. Oke, cepat aja. Ya, masyir itu untung-untungan ya atau judi. Ya, ini jelas dilarang di surat Al-Maidah ayat 90. Ya, next. Bagaimana sih masyir di insuran itu? Ya. Ya, jadi karena asasnya adalah jual beli, akadnya jual beli. Ketika di asuransi, misalkan seorang nasabah membeli asuransi, membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi, ternyata perusahaan asuransi pun dia mentransfer resiko kepada perusahaan reasuransi. Ya, jadi sistemnya asasnya adalah risk transferring, pengalihan risiko dari peserta ke perusahaan asuransi ke reasuransi. Letak masirnya, resikonya belum jelas kapan kejadiannya, baik jenis maupun waktunya. Ya, jadi kesan-kesannya untung-untungan ya. Kalau misalkan tanda kutip ya, baru bayar premi sekali, terus meninggal dapat 1 M, keluarga si A ini untung, tapi keluarga si B lain cerita. Dia bayar premi terus 10 tahun, nggak meninggal, nggak dapat 1 M-nya. Nah itu, walaupun yang namanya jiwa nggak bisa diukur materi ya, tapi secara materi ada untung-untungannya. Oke. Terus gimana cara menghilangkan praktek masyir dalam asuransi syariah? Ya, asasnya akadnya diganti ya. Yang tadinya akadnya jual beli jadi akad tabaru, akad tolong menolong ya. Jadi asasnya berbagi resiko, kayak persis sama iuran di RT RW kita. Misalkan setiap bulan kita ditagihin uang untuk dana kas RT RW, ketika ada saudara tetangga kita yang sakit atau meninggal, dari sana duitnya. Nah, kurang lebih sama, cuma kok karena ini insurannya itu udah gede, maka se-Indonesia otomatis uang perangan pun bisa lebih gede. Oke, next. Nah, ini konsepnya ya. Jadi masing-masing peserta mengumpulkan sejumlah iuran namanya tabaru. Tabaru itu kalau dalam bahasa kita adalah dana hibah. Ya, dana hibah, yang namanya hibah kita nggak berharap balik kan. Dana hibah itu dana pemberian lah. Gitu. Oke. Nah, jadi yang terjadi akadnya itu adalah antar peserta. Antar peserta bahwa saya menyerahkan iuran tabaru ini ikhlas, silahkan dipakai kalau ada peserta yang lain yang kecelakaan, yang sakit, atau yang meninggal. Kurang lebih seperti itu akadnya ya. So. Oke, terus next. Nah, ini surplus sharing. Surplus sharing terjadi ketika dana tabaru ini nyisa. Ya. Tadi ngumpulin dana baru, ternyata dipakai sebagian buat klaim, ternyata masih ada sisa. Nah, sisanya ini dibagikan lagi kepada yang tidak klaim pada 1 tahun itu. Ya, 1 tahun itu tidak klaim, dia akan dapat namanya surplus sharing. Oke, next. Ya. Oke, next.
ketiga, riba ya. Riba itu keuntungan atau kelebihan yang ditetapkan di awal. Nah, ini nggak boleh ya. Nah, gimana konsep riba di asuransi konvensional? Next. Next, Pak. Ya. Ya. Oke. Riba di asuransi konvensional adalah alokasi ininya, investasinya ya di lembaga-lembaga yang ribawi. Misalkan ada bank konvensional. Nah, prakteknya untuk menghilangkan riba itu ya kita nanemin sahamnya itu hanya di Jakarta Islamic Index. Ya. Jakarta Islamic Index diawasi oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi saham-saham perusahaannya ini pun perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar unsur-unsur syariah. Ya. Jadi nggak ada perusahaan minuman keras, nggak ada perusahaan rokok, nggak ada perusahaan perhotelan, nggak ada perusahaan bank konvensional. Oke, next. Ya, ini persyaratan-persyaratannya untuk Jakarta Islamic Index agak lebih ini ya, lebih tight daripada yang biasa, itu sehingga lebih tahan terhadap krisis untuk syariah. Oke, next aja. Yang ketiga itu goror. Nah, goror itu nggak jelas, gray area gitu ya. Ya, blur. Next. Nah, ini ya praktek goror dalam asuransi itu misalkan bahasa yang ambigu ya, bahasa yang bisa pemahaman yang ganda. Nah, ini nggak boleh dalam kontrak polis itu nggak boleh ya. Terus agennya tidak menjelaskan secara detail, nggak jelasin pahitnya, manisnya aja semua. Oh, ini bakal begini, bakal begini, bakal begini. Padahal ada yang disembunyikan. Ini jadi goror. Ya. Oke, next. Yang menghilangkan goror, ya kalau dari porsi perusahaan ya harus diawasi Dewan Pengawas Syariah. Kalau dari tenaga marketing ya harus jelasin yang sejelas-jelasnya tanpa ada yang disembunyikan. Oke, next. Next. Nah, ini kontrak dalam ya ini ya dari lembaga Dewan Syariah Nasional berkenaan dengan asuransi syariah itu halal ya. Oke, next. Dalam Islam ada kontraknya itu ada tabaru dan tijaroh. Ya, tabaru itu yang tadi di asuransi syariah kita ada dana sesama akadnya sesama peserta, dan tijaroh itu adalah untuk mencari keuntungan. Nah, dana tabaru itu nggak boleh diputar untuk cari keuntungan. Oke. Ini akadnya, ya. Seperti saya bilang tadi, saya menyerahkan iuran tabaru ini, silahkan kalau ada anggota yang lain, peserta yang lain membutuhkan, silahkan pakai. Demikian juga nanti ketika saya terkena risiko, saya sakit, saya meninggal, saya siap menerima bantuan dari peserta yang lain. Kurang lebih seperti itu akadnya. Oke, next. Next saja. Nah, ini terakhir ya. Jadi, life insurance is love insurance. Ya, kenapa? Karena yang namanya cinta itu selamanya ada gitu ya. Tapi kitanya enggak. Kita pengennya sih liatin anak kita berkembang, bisa kuliah, bisa merit, bisa punya cucu, bisa membangun kehidupan rumah tangganya, dan kita happy di usia tua. Pengennya seperti itu. Cuma kadang hidup nggak sesuai pesanan. Nah, makanya di sini ada yang namanya konsep yang terbaru dari perusahaan kami namanya Pro Cinta ya. Nah, Pro Cinta ini maksudnya apa? Ya, Pro Cinta ini sebuah insurance non-unit link, bukan unit link, jadi benar-benar tradisional, tapi ini berbasis syariah, yang berbasis syariah. Oke, di sini saya mungkin akan jelasin sedikit tentang konsep Pro Cinta ini. Boleh saya yang share screen, Pak Dong? Oke, pakai ini aja lah, susah ya share screen-nya. Oke, pakai ini aja. Misalkan nih, oke, nggak jadi share screen-nya, pakai ini aja. Misalkan nih kita punya anak nih 5 tahun. Ya, terlalu cepat Pak. Ya.
Ya misalkan kita punya anak 5 tahun, usia kita rata-rata 42 ya. Ya anak kita dikategorikan bisa dewasa, bisa mandiri secara finansial untuk ukuran orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu rata-rata 25 tahun. Ya kalau di luar negeri 18 tahun udah dewasa ya, udah keluar rumah. Katakan di Indonesia nih 25 tahun sampai 25 tahun masih bergantung kepada kita, ayahnya. Nah, ketika anak kita usia 25 tahun, usia kita udah 62. Rata-rata seperti itu ya. Nah, pertanyaan selama 20 tahun ini, siapa yang bisa jamin kita sehat-sehat aja? Kita selaku orang tua, selaku tulang punggung keluarga, biayain kuliah dia, biayain itu dia, sekarang pasti sehat? Belum tentu. Betul ya? Ya, sekarang juga mungkin ada yang udah kerasa ya kolesterol, asam urat, ya. Oke, next. Ya. Belum tentu ya. Kalau saya sih terus terang saya ada rasa kekhawatiran. Ada khawatir. Gimana kalau saya nggak nyampe nih usia 62? Gimana anak istri melanjutkan itu? Oke, katakan misalkan gini ya. Misalkan ada satu keluarga, biaya hidup bulanannya 20 juta per bulan. Oke, next. Nah, kalau misalkan biaya hidup bulanannya itu 20 juta, berarti nggak usah khawatir kalau dia punya simpanan cash money 4M. Kenapa? Karena dengan cash money 4M itu didepositoin aja yang bagi hasilnya 6%, itu bisa menghasilkan 20 juta per bulan. Jadi ada nggak adanya kita selama 20 jutanya balik, insya Allah masih aman keluarga kita. Nah, itu kalau kita punya cash money 4M. Tapi gimana kalau misalkan kita punya 4M tapi dalam bentuk yang lain? Ya, tentunya nggak bisa ya. Atau kita belum punya 4M. Ya gampang. Caranya gimana? Sisihkan aja 5,5 juta per bulan. Ya. 5,5 juta per bulan, masukin ke rekening yang namanya rekening Prucinta. Okay. Nah, kenapa ini saya bilang 5,5 kali 11? Ya, karena di Prucinta ini, kalau bayarnya tahunan, ini ada bonus 1 bulan. Jadi bukan 12 bulan, untuk 5,5 juta kali 11 kali 10 berarti selama 10 tahun uang yang kita keluarkan 605 juta. Terus benefitnya apa aja sih dalam yang dengan 605 juta yang kita keluarkan selama 10 tahun ini? Pertama, coveran 20 tahun. Artinya kita dari usia 42 nabung, nyimpen, bayar premi sampai usia 52. Stop sampai sana, tapi coverannya sampai usia kita 62. 20 tahun. Oke. Berapa coverannya? Next. Ketika kita meninggal dunia, coverannya adalah 4M. Ya. Jadi kalaupun toh kita nggak punya tadi deposito 4M, kita bisa ciptain 4M yang liquid. Kapanpun kita dipanggil Yang Maha Kuasa, 4M ini cair buat anak istri kita. Terus kalau misalkan kita meninggal karena kecelakaan, dapatnya 11M plus nilai tunainya. Terus harapan kita kan tentunya kita sehat ya. Nah, kita sehat sampai usia 62 bisa lihat anak cucu dan segala macam. Kalau sehat, sampai usia 62 ini kita masih hidup, masih sehat, itu premi yang 605 juta itu dikembalikan 100%. Ya. Bahkan, kalau misalkan kita dari kontrak awal menyetujui bahwa yang kita setuju premi kita itu auto debit dan polisnya dalam bentuk e-polis, electronic polis, itu akan ada tambahan 10%. Jadi premi kembali itu 110%. Ya. Jadi 600 sekian juta ya. Yang 665 juta. Oke. Terus ingat, Prucinta ini adalah produk syariah. Nah, tentunya tadi ada surplus sharing. Ya, ada surplus sharing yang akan dibagikan setiap tanggal 31 April. Tanggal 30 April. Jadi dalam kesempatan 1 tahun tidak ada klaim, ya tentunya kan kalau masih hidup berarti tidak ada klaim. Di tanggal 30 April akan ada surplus sharing bagi hasil. Dan next, gimana nih kalau misalkan ketika usia 62 ini nanti saya mau perpanjang. Saya mau perpanjang asuransinya, Prucintanya. Boleh. Dan itu ada GIO ya. GIO itu garansi issuance offer. Jadi perpanjang asuransi tanpa medical check up ulang. Artinya apa?
selama 42 sampai 62 ini kan mungkin kita ada yang sakit lah, pernah rawat inap lah, pernah kecelakaan, apapun itu nggak akan ngaruh, nggak akan ngefek. Ketika usia 62 kita memperpanjang, itu otomatis perpanjang tanpa melihat track record kesehatan kita. Ya. Itu. Nah, jadi itu konsep bercinta. Jadi hanya 605 juta untuk dapat 4M, ya, atau 5,5 juta per bulan, dan dijamin kita baru store 5,5 juta per bulan. 1 bulan pun Allah udah manggil kita, 4M turun buat anak istri kita. Oke, next. Ya, ini perkiraan kontribusi kalau misalkan usia 45 tahun nih, ini untuk 2M ini preminya 3,1 M. 3,1 ya kalau perempuan, kalau laki-laki 3,8. Oke, next. Ini kalau yang 1M. Oke, next. Ya, teman-teman, life insurance itu ya seperti ini ya. Pertanyaannya, ketika saya mati, kenapa sih saya perlu duit? Enggak, kita nggak perlu duit. Ya, tinggal dikubur udah beres gitu ya. Tapi keluarga kita yang perlu duit ya. Keluarga kita perlu duit, lingkungan kita perlu duit. Itulah fungsinya life insurance. Next. Oke, teman-teman ya. Life insurance itu ya teman dalam kegelapan. Beneran ini saya udah buktiin, ya Pak Adong, Yudit juga mungkin udah sering buktiin, apalagi kalian ngurusin klaim yang meninggal. Teman SMP saya usia sama saya, GM di sebuah perusahaan Jepang, dia meninggal, alhamdulillah cair untuk uang klaimnya dan bisa membantu kehidupan selanjutnya anak istrinya. Anaknya 3, yang paling kecil baru usia 3 tahun. Ya kebayang ya. Ya ada saudara kita juga mungkin di Friends 96 ini yang sudah duluan mendahului kita ya. Jadi teman-teman itu saja presentasi tentang life insurance. Ya semoga bermanfaat. Ya terima kasih. Silakan kalau ada yang mau tanya. Oke, makasih Om Hadi untuk sharingnya tentang life insurance. So sekarang kalau ada yang punya pertanyaan, silakan langsung aja unmute dan langsung tanya langsung. Mode saya ada pertanyaan tadi yang apa Keyman Insurance dengan BNSL itu berarti langsung aja menghubungin insurance company kalau kita mau mengajukan. Bisa seperti itu, bisa lewat agent ya. Ya karena kalau untuk Keyman Insurance itu syaratnya itu cuma satu sih sebenarnya, ada insurable interest ya. Jadi ada keterikatan asuransi. Keterikatan asuransi itu bukan hanya saya dengan istri dengan anak, enggak. Ternyata pemilik usaha dengan karyawan pun ada bisa ada keterikatan asuransi. Insurable interest-nya ada. Nah, itu silakan hubungin ya, bisa saya, bisa Pak Adong, bisa Adi, Yudit misalkan untuk dibikinin skemanya seperti apa. Yang jelas si Keyman ini ya, orang-orang benar-benar penting dan kita akan kehilangan banget, bisnis kita akan bakal rugi kalau orang itu tiada gitu. Itu Om Hendrik. Ya. Oh, Kang Hadi. Gini. Oke. Oh iya, gimana Gen? Pemadaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sorry tadi mungkin sudah dijelaskan apa belum, cuma karena sinyalnya rada lep-lepan juga ya. Saya Cuma. saran mengenai unit link. Jadi
berdasarkan yang saya tahu dari diskusi teman-teman itu sebenarnya unit link itu apa sih? Terus kenapa banyak orang yang apatis dengan unit link gitu? Yang saya tangkap sih konotasinya kesannya unit link itu negatif. Mending jangan pakai konvensional, jangan unit link. Jadi sebenarnya seperti apa sih unit link itu? Gitu aja Kang Adi. Ya, jadi gini ya, simpelnya gini, Om Gen. Jadi unit link itu adalah suatu produknya itu aslinya itu proteksi, asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Ya, analoginya gini, misalkan nih kita mau punya rumah, pilihannya ada dua, mau beli jadi ke developer atau mau bangun. Ya, kalau mau bangun, misalkan kita pilih tanahnya di mana, pilih arsiteknya, beli bahan bangunan dan segala macam. Nyicil gitu ya, seperti itu. Atau daripada ribet, mendingan gue beli langsung aja ke developer, tinggal bayar, akad, beres gitu ya. Mau KPR, mau cash, terserah. Beres. Nah, unit link itu kayak tadi, beli ke developer langsung. Nah, sedangkan yang di luar sana yang apa terhadap unit link, biasanya adalah orang-orang yang dia punya kompetensi dalam bidang investasi. Gue investasi mendingan gue sendiri aja nih main saham ke, emas ke, dan segala macam. Nah, kalau punya kompetensi di sana, silahkan. Saya sarankan lebih baik beli yang non-unit link. Ya. Karena unit link itu pasti ada biaya-biaya yang lumayan besar. Ya. Karena si proteksinya tadi, si investasinya tadi itu justru yang paling porsi yang beli gedenya itu biasanya ada si proteksinya. Ya, kayak misalkan kita beli unit link kesehatan, ya. Kita beli kesehatan atau unit link pendidikan, kita beli proteksi jiwanya, baru investasinya sebagian buat pendidikan. Nah, kalau misalkan mau lebih maksimal, bisa aja kita kayak tadi beli yang Prucinta, misalnya ini kan tradisional, ya. Beli yang tradisional, saya mau investasi di luaran saja, sama sendiri aja. Seperti itu. Nah, unit link hadir dan sempat booming di Indonesia. Kenapa? Karena rata-rata orang Indonesia tanda kutip males, ya. Malesnya apa? Males mikir belajar untuk investasi saham, untuk reksadana dan segala macam. Udah deh, saya one stop shopping aja. Saya sekaligus satu kali keluar duit buat proteksi dan investasi. Kurang lebih seperti itu, Kang Gede. Hatur nuhun Kang Adi. Ya, Sami. Boleh ditambahkan nggak? Ya, silakan. Boleh. Gini Kang Gigin, jadi unit link itu sebenarnya jawaban dari permintaan masyarakat. Kenapa sih dulu asuransi itu istilahnya hangus gitu? Kalau zaman dulu kan asuransi itu tradisional aja, nggak terjadi apa-apa, nasabah nggak dapat apa-apa gitu. Dan kecenderungannya bahwa asuransi itu kan memang selalu mengikuti tabel resiko. Jadi semakin berusia seseorang, faktor usia, maka resikonya pun makin tinggi, otomatis cost of insurance-nya makin tinggi. Nah, sedangkan ketika dia beli insurance-nya masih muda, itu pasti biayanya masih murah, cost of insurance-nya masih murah. Namun menjadi problem ketika bertambahnya usia, maka otomatis kalau asuransi tradisional itu biaya asuransinya makin lama makin tinggi. Bahkan kalau udah umur di atas 50-60 itu udah fantastis harganya. Nah, disinilah sebenarnya konsep unit link ini bentuknya bukan cost of insurance yang kita bayar, tapi sejumlah premi. Di dalam premi itu sudah ada diperhitungkan preminya itu, level preminya bisa memberikan semacam dana backup nanti pas dia usia sekian, dia nggak perlu membayar biaya insurance yang terlalu tinggi, tapi sudah dicadangkan dari awal melalui unit link-nya tadi, sehingga pada saat nanti dia usianya udah senior, preminya masih tetap sama nih, karena sudah dicadangkan di awal-awal. Nah, jadi memang terutama kalau di masyarakat, kalau misalkan agent-nya atau financial planner-nya tidak menjelaskan dengan rinci biaya-biaya yang ada di unit link-nya, pasti dia merasa rugi karena dia expectation bahwa uang yang dia bayarkan itu sejumlah premi per bulan itu dia kirain itu semuanya adalah investasi, padahal kan sebenarnya di dalamnya ada komponen asuransi di mana ada biaya
ada 3 biaya sih, biaya akuisisi, biaya asuransi, dan biaya administrasi. Nah, baru nanti sisanya investasi. Nah, itu tambahannya. Jadi bicara tentang ini sih biaya cost of insurance ketika nanti dia di masa tua, ya. Karena harapannya kan proteksi ini mau dipakai sampai usia kapan gitu. Jadi ini nggak kaget untuk membayar. Kalau asuransi tradisional, seiring dengan waktu dia harus membayar biaya asuransi yang makin lama makin besar. Tapi kalau unit link, dia levelnya preminya tetap. Karena sudah dicadang di awal. Dari saya. Semoga menjawab. Thank you, Kang Adong. Siap. Kalau saya mau lanjutin yang tadi ya, berarti kalau yang insurance yang nanti setelah masa pertanggungannya selesai, misalnya yang tadi di contohnya Kang Hadi itu 20 tahun, itu dana kembali, itu sebetulnya yang kembali adalah investasinya berarti ya, bukan kayak preminya berarti ya, karena preminya akan habis, maksudnya akan dipakai untuk sebagai biaya asuransi. Benar nggak pengertiannya? Saya bantu jawab ya. Kang Andre, itu kalau yang tadi produk yang dijelasin oleh Hadi tadi, itu adalah tradisional. Jadi bukan unit link. Tapi kalau unit link, jadi yang didapatkan nanti orang itu namanya nilai tunai. Nilai tunai. Jadi nilai tunai terbentuk dari mana? Dari komposisi premi yang sebagian yang dimasukkan dalam investasi. Nah, gitu. Tapi kalau yang tadi perlu cinta, sebenarnya 10 tahun itu adalah murni premi asuransi tradisional. Nah, cuman sebagai bentuk kompensasi prudensial bahwa nasabah mau di-cover selama 20 tahun, maka sebagai bentuk penghargaan lah ya istilahnya dia sudah menghitung bahwa dia kemampuannya untuk mengelola itu dia bisa mengembalikan secara full 100%-nya itu di tahun ke-20. Itu kalau yang produk tadi, produk Cinta yang tradisional. Tapi kalau yang unit link, memang porsi investasi inilah yang sebenarnya yang bertumbuh, yang sebenarnya bukan tujuannya untuk investasi, tapi untuk memastikan polis itu tetap bisa hidup sampai orang itu sesuai usia pertanggungan yang dipilih, misalkan sampai usia 75, sampai usia 99. Jadi biaya insuransinya tetap tercover dari nilai investasi tersebut. Nah, ini sebenarnya yang banyak yang salah kaprah tentang unit link. Jadi unit link itu bukan investasi, tapi produk insurance yang sudah dihitung sampai level panjang, dia tetap bisa menghidupi dirinya. Nah, namun di tengah jalan ketika misalnya nasabah butuh dana darurat, butuh dana cadangan, nah itu bisa dipakai. Atau misalnya tujuannya lagi nilai itu ketika kemampuan ekonominya si nasabah ternyata tidak lagi drop kayak kondisi sekarang lagi pandemi ini, dia nggak ada pemasukan, dia bisa cuti premi karena dengan dia memiliki nilai investasi yang di dalam polisnya, sehingga bisa menghidupi biaya-biaya itu tanpa dia membayar premi. Nah, itulah salah satu keunggulan unit link itu ada dana cadangan, dana yang bisa membuat polisnya tetap hidup walaupun preminya nggak dibayar misalkan. Oke. Jadi kalau bahasa layman termnya itu kalau asuransi yang berbasis unit link itu misalnya tanggungannya tanggungannya 20 tahun, kita cuma bisa bayar katakanlah preminya cuma selama katakanlah 10 tahun. Sisanya itu akan di-cover dari investasi uang yang sudah diserahkan 10 tahun, itu yang dikelola untuk menutupi biaya asuransi 10 tahun berikutnya. Tapi kalau yang Cinta yang Kang Hadi tadi jelasin, karena dia konsepnya tradisional, maka pembayaran selama 20 tahun, yaitu 20 tahun juga harus membayar preminya. Gitu. Enggak. 10 tahun aja. 10 tahun aja. Oh, sama juga 10. Iya. Yang Kang Hadi tadi, dia yang 10 tahunnya lagi dari mana di covernya? Dari uang 10 tahun pertama yang diinvestasikan juga atau? Jadi karena dia tradisional, 10 tahun yang pertama itu memang sebenarnya haknya si perusahaan gitu kan, haknya si perusahaan. Tapi sudah diperhitungkan bahwa ini bisa dia sudah memperhitungkan bahwa tahun ke-20 dia bisa mengembalikan, karena dari sebagian premi itu sebenarnya cost of insurance itu sudah dihitung, terus biaya
biaya akuisisi operasional perusahaan sudah dihitung, dan nilai tunai yang akan dikembalikan kepada nasabah nanti di tahun ke-20 itu udah dihitung. Cuman kalau yang unit link itu nggak ada jaminan sama sekali, ya, nggak ada jaminan sama sekali karena sistemnya investasi. Tapi kalau tradisional itu dijamin, ya. Ini yang membedakannya. Cuman kelemahannya yang tradisional, kita nggak bisa cuti premi di tengah jalan, kita nggak bisa istilahnya berhenti di tengah jalan. Kalau berhenti di tengah jalan itu pasti udah nggak bisa dapat sesuai dengan nggak ada porsi yang ini, hanya berdasarkan tabel yang diberikan pada saat kontrak itu dibuat. Jadi kalau di bawah 10 tahun itu pasti kecil sekali yang bisa didapat. Maka memang hanya untuk orang yang memastikan, kalau yang pakai produk tradisional, memastikan bahwa memang dia sanggup untuk membayar 10 tahun dan mau mengcover selama 20 tahun. Itu sih. Oke, jadi ada tambahan, Kang Hadi. Cuti premi tadi ya. Di cuti ya, premi. Betul. Cuti premi tradisional itu nggak bisa, jadi 10 tahun harus betul-betul full 10 tahun. Oke. Clear, paham. Ya, ditambah bahwa kalau ya ditambah Kang Andre, kalau unit link itu dia fleksibel, bisa di top up, bisa dirubah di tengah jalan, perjanjiannya bisa dinaikin, bisa dikecilin manfaatnya, bisa diperpanjang di tengah jalan. Tapi kalau yang tradisional itu udah fix, nggak ada perubahan major di tengah jalan. Jadi udah fix. Oke, paham Pak Bian. Makasih. Sudah cukup ya. Jadi kalau bedanya banget itu di flat, yang perintah itu flat 10 tahun dan nggak ada istilahnya boleh lapse, ya boleh berhenti bayar atau boleh cuti premi. Tapi coverannya sampai 20 tahun. Itu karena ya tadi seperti Adong bilang, ini untuk penghargaan lah dari Prudential kepada nasabah yang loyal. Karena sebenarnya dari 10 tahun itu ada porsi 17% untuk tabaru dan sisanya itu untuk biaya-biaya. Oke, itu aja mungkin. Saya nanya dong. Boleh Om. Rada teknis nih. Ya, jadi misalkan kan kalau kita asuransi itu, kita kan mengisi ya nanti ahli waris kita itu siapa gitu ya. Betul. Nah, kalau misalkan kasusnya begini, saya menulis misalkan ahli waris si A, tapi dalam prosesnya malah si A meninggal duluan. Nah, kemudian saya itu misalkan lupa untuk mengupdate data gitu. Nah, apa yang terjadi pada saat saya meninggal kalau seperti itu? Apakah bisa dialihkan ke ahli waris lainnya? Kemudian syarat-syaratnya seperti apa misalkan? Oke. Ya, misalkan kita ahli waris tunjuk pertama istri, ternyata istri meninggal duluan gitu ya. Nah, kalau seperti itu pasti si Prudential akan cari dulu nih, siapa sih ahli waris yang terdekat. Untuk pasti anak ya. Anak. Tapi kalau anak masih di bawah umur, misalkan di bawah 17 tahun, berarti harus ada keluarga terdekat yang bisa jadi wali si anak. Ya, karena Prudential nggak akan transfer uang jiwanya kepada si anak yang di bawah 17 tahun. Jadi akan dicari siapa sih yang berhak untuk jadi wali si anak. Biasanya dalam yang terdekat ya, misalkan kakeknya atau pamannya. Nah, nanti disahkan di pengadilan, ini bukti bahwa ini paman yang sah dan secara garis keturunan jelas, itu bisa diajukan. Walaupun nanti ya setelah kita meninggal ya, walaupun kita sebagai pemegang polis sudah meninggal, istri sudah meninggal, itu Prudential akan bisa ngatur seperti itu supaya turun kepada ahli waris yang sah, kepada si anak kita. Gitu. Oke, jadi Prudential yang ya, bukan ahli waris yang meminta-minta istilahnya lah. Ya, prinsipnya si perusahaan asuransi itu pasti nggak akan tahu ya, nggak akan tahu misalkan pemegang polis meninggal, kalau nggak ada yang klaim ya nggak tahu dong harus bayar klaim. Nah, tetap kan aktif dari si keluarga pemegang polis, tetap harus aktif dari pemegang. Ya, itu harus sampai pengadilan ya, nggak bisa misalkan saya semua ahli waris misalkan sudah punya surat keterangan ahli waris sampai ditandatangani kecamatan misalkan, itu nggak cukup ya, harus sampai pengadilan tadi. Ya. Kebanyakan kasus seperti itu harus ada penetapan, apalagi kalau buat anak yang di bawah umur ya, ini walinya harus jelas ditetapkan pengadilan. Oke, sip.
Thank you. Oke, ada buat pertanyaan terakhir? Nah, ini melanjuti pertanyaannya Riza tadi. Berarti kalau misalkan yang tadi penjelasan dari Om Hadi mengenai harus ada guardian-nya ya ketika anak di bawah umur, itu berarti ketika kita mengisi aplikasi harus ditulis dong berarti ya guardian-nya. Karena kan ketika misalkan istrinya meninggal, suaminya meninggal, terus anaknya masih di bawah umur. Nah ini tiba-tiba kok bisa tahu nih ini awalinya dari mana gitu kan? Oh, enggak kan. Jadi kalau di ketentuan di insuran itu pasti ahli waris beneficiary itu keluarga inti. Ya keluarga inti itu berarti kalau saya misalkan berarti keluarga itu istri sama anak-anak aja. Saya bisa nggak nulis ahli waris kakak saya? Nggak bisa. Saya bisa nggak nulis ahli waris saya bapak saya? Nggak bisa kalau saya punya istri dan anak. Kecuali kalau saya single, saya bisa nulis ahli waris itu bapak saya gitu. Nah, jadi kalau misalkan tadi, harus ditulis nggak si tantenya, pamannya? Enggak. Itu nanti urusannya belakangan kalau kita udah meninggal duluan, terus ahli waris kita yang sah juga udah meninggal, misalkan istri kita yang sah juga udah meninggal, maka si anak-anak ini yang masih di bawah umur, gimana nasibnya? Ya sama kayak Kang Rija tadi, seperti itu kondisinya. Jadi nggak ditulis di awal, Kang? Nggak. Boleh saya tambahin, Kang, ya? Ya. Jadi sahabat-sahabat, jadi disinilah pentingnya sebenarnya posisi dari financial advisor kita gitu ya, bahwa ketika kita memberikan sebuah amanah kepada sebuah perusahaan di sini, perusahaan asuransi yang akan mengelola amanah kita itu. Nah, sebenarnya yang paling terpenting itu adalah financial advisor-nya ya. Jadi yang akan melihat secara langsung siapa sih orang-orang yang berhak ketika nanti amanah ini harus diserahkan. Dan begitu juga pada saat misalkan kejadiannya itu duluan ayah ibunya si anak ini, nah pasti kan si financial advisor-nya atau agentnya itu yang akan tahu bahwa ini. Nah kita di Indonesia belum ada lembaga trust seperti yang ada di luar negeri ya di Singapura, di mana ketika itu kita bisa mempercayakan sebuah lembaga khusus untuk anak-anak yang di bawah umur dan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kayak misalnya contoh ada Down syndrome gitu ya, dia berkebutuhan khusus. Ya bisa aja berbeda kan cara bisa diatur gitu ya warisan atau biaya hidupnya dari lembaga trust itu. Nah khusus untuk ini maka di sini sebenarnya sahabat-sahabat pastikan kalau sahabat-sahabat mau punya insurance, pastikan financial advisor-nya atau agent itu benar-benar sahabat pastikan adalah orang-orang yang serius, orang-orang yang dikenal sehingga dia bisa mengurus semua sesuai dengan keinginan sahabat-sahabat. Itu aja tambahan dari saya. Oke, terima kasih Om Hadi, terima kasih Om Adong atas penjelasannya, atas sharing mengenai life insurance ini. Tapi tadi sebenarnya produk yang Pro-Cinta itu menarik juga sebenarnya konsepnya. Dan terakhir seperti yang baru saja Om Adong sampaikan, kalau M96 teman-teman sendiri ada yang memerlukan advice, kita punya teman sendiri di M96, bisa silakan hubungi Om Hadi, Om Adong ataupun Yudit untuk ngobrol banyak apa yang bisa dipilih dari produk-produk insurance maupun investasi di pendamping-pendampingnya. Sekian saja, kita tutup saja webinar sore ini. Kita ketemu lagi di webinar berikutnya minggu depan. Oke. Matur nuwun, Sadayana. Ya, terima kasih Kang Hadi. Mantap. Siap. Ya, Ya, Ya,